Tetapi kalau kita bisa memberi persembahan yang luar biasa kepada Tuhan dalam kekurangan, dalam situasi penuh kemiskinan, itu baru luar biasa. Dan itulah buah daripada iman. Jadi yang pertama dari nats ini adalah jangan tunggu esok. Jangan tunggu sampai hari depan. Mulailah sekarang. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hidupmu untuk melayani. Yang kedua, manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Salomo yang diperintahkan oleh Daud untuk membangun bait Allah di Yerusalem, tetapi semua pihak, semua orang Israel, mulai dari pekerja-pekerja, dikatakan mulai dari ayat 15 tadi, pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, ahli-ahli dalam segala macam pekerjaan, dan juga pembesar-pembesar Israel, semua dikumpulkan, semua disuruh untuk bekerja. Jadi pembangunan bait Allah di Yerusalem bukan hanya dikerjakan oleh Salomo. Artinya bukan hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi semua orang. Maka demikian juga kita di tengah-tengah gereja ini. Semua pekerjaan yang ada di gereja ini jangan hanya dilakukan oleh satu orang. Termasuk ketika gereja ini mulai dibangun. Tapi kalau tahe dibangun gereja oleh opung kita dulu, ya. Gereja ini bukan dibangun oleh satu orang. Daku boto sahala do mabangun otik ini. Tahu. Banyak orang, semua orang berperan membangun ini gereja kita. Maka itu juga panggilan bagi kita hari ini. Semua ambil peranlah di gereja ini. Dakolan ulaun ni pimpinan mengerjakan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Bukan hanya dikerjakan oleh parhalado, semua pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Tapi semua jemaat harus ambil bagian. Pertanyaannya sekarang, bagian apa yang sudah saudara-saudari ambil? Bagian apa mana yang kita buat di tengah-tengah ini pelayanan di gereja? Ini renungan yang sangat mendalam bagi kita. Mungkin kita bukan pemimpin di gereja ini. Mungkin kita bukan situa atau parhalado. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak ikut aktif ambil bagian. Minimal molo soadong do jabatat tadi gereja tupung wanina pedang, tupung wanama pedang, holat jemaah biasa dua wamang ninna. Minimal tangyakum mana marjami taon. Yung perjamita munan waengon tangyakon. Iya kan? Minimal doakan. Ambil bagian. Najojot memang dia ambil bagian, tetapi bagian apa yang diambil? Bagian kritik mengkritik. Itu kan yang sering. Bagian mengkompor-kompori. Bagian supaya jemaat ini pecah atau bertengkar. Itu sering terjadi. Ambil bagian duniani bana, alai bagian nama usai. Bagian yang kurang baik, janganlah. Harus bagian yang membangun. Begitu banyak amanginang gereja saat ini yang hancur. Bukan karena dihancurkan oleh orang dari luar, itu harus kita ingat. Bukan orang dari luar yang menghancurkan, tetapi siapa? Orang-orang yang di dalamnya. Banyak gereja sekarang dihancurkan oleh sikap, perilaku, karakter daripada jemaatnya sendiri. Karena tidak mungkin datang jemaat orang lain ke gereja kita. Tidak mungkin orang lain merusak, menghancurkan gereja orang lain. Jemaat itu sendirinya sering menghancurkan gerejanya. Jadi unang terjadi di Hitan Asongan Yattong. Tetapi semua ambil bagian aktif dalam pelayanan yang membangun dan memberkati. Yang ketiga manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Raja Daud mengumpulkan semua orang
semua orang Israel untuk bersama-sama membangun bait Allah. Secara khusus kita melihat tadi, dia menguatkan Salomo dengan berkata, Tuhan menyertai engkau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertai engkau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini perlu kita perhatikan urutannya. Bukan kuatkan dulu, lalu Tuhan menyertai. Tetapi Tuhan menyertaimu dulu, barulah ada kekuatan, ada keteguhan hati. Artinya kalau Tuhan sudah lebih dahulu menyertai, yang lemah akan menjadi kuat, yang takut akan menjadi berani, yang kecil akan menjadi besar. Dan mungkin amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan tugas oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Dan mungkin juga kita merasa tugas itu tidak sanggup untuk kita lakukan, kita terlalu kecil. Atau di tengah-tengah pekerjaan, mungkin kita diberikan Tuhan tugas memimpin orang-orang di sekitar kita. Dan kita selalu berpikir, apakah saya sanggup? Saya ini terlalu kecil, terlalu lemah untuk melakukan pekerjaan itu. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Tuhan menyertai engkau, amin. Tuhan menyertai engkau. Lakukanlah pekerjaanmu. Orang yang lemah akan menjadi kuat. Orang yang tadinya tidak berani akan tegas, akan berani melakukannya. Hal-hal kecil yang kita lakukan akan menjadi luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan yang lebih utama dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat berikutnya mengatakan, ayat 19, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Arahkanlah hatimu untuk mencari Tuhan. Ternyata kunci supaya kita berhasil melakukan pekerjaan kita adalah ketika kita mengarahkan hati dan jiwa kita mencari Tuhan. Jadi apapun pekerjaan kita, Maginang, apapun tugas kita, terlebih dahulu carilah Tuhan. Arahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Apapun pelayanan kita di tengah-tengah gereja ini, kalau tidak didasari oleh hati yang mau mencari Tuhan, itu semua akan sia-sia. Kalau kita mengerjakan pelayanan di tengah gereja ini supaya dikenal orang, supaya dipuji orang, supaya memperoleh si palas roha, dang margunai. Lo ma si palas rohai, lo ma pujiani, lo ma keterkenalani anom mairo. Tetapi yang utama, motivasi kita melayani di tengah-tengah gereja ini adalah dari hati yang mencari Tuhan. Hati yang dikuasai oleh Tuhan. Karena hati kita inilah pusat daripada seluruh kehidupan kita. Perkataan kita, tindakan kita. Jadi kalau hati kita sudah dikuasai Tuhan, dan motivasi kita adalah untuk mencari Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi kehidupan kita. Selanjutnya Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal menarik dari nats ini adalah ketika Daud mewariskan warisan iman kepada Salomo anaknya. Dia berusaha bagaimana supaya Salomo meneruskan pekerjaan itu, mendirikan bait Allah di Yerusalem. Jangan Salomo lupa akan tanggung jawab, akan penyembahannya kepada Tuhan. Dan ini juga yang mau diingatkan oleh nats ini kepada kita. Wariskanlah iman kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita.
Ada satu kisah yang sangat terkenal, seorang penginjil yang bernama Edward, seorang guru sekolah minggu, Edward Kimball. Ini terjadi di Amerika Serikat. Edward Kimball adalah guru sekolah minggu yang sangat sederhana. Dia tidak pandai berbicara, dia tidak pandai berkhotbah. Bahkan sering dia ingin mundur dari pelayanan karena merasa tidak mampu. Dia tidak memiliki kemampuan bagaimana berkhotbah kepada sekolah minggu. Karena tidak gampang memang bersekutu dengan anak-anak sekolah minggu. Dia beberapa kali ingin mundur, tapi dia tetap bertahan. Oleh karena pelayanannya, salah seorang murid sekolah minggunya yang bernama D.L. Moody akhirnya meniru, meneladani pelayanan yang dia lakukan, dan dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia selalu memberitakan Injil kepada ratusan ribu orang di Amerika, D.L. Moody. Dan ada banyak buku-buku teologi yang dia tuliskan. Dan beberapa dari buku-buku yang dia tuliskan sampai saat ini masih dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa teologi. Kemudian D.L. Moody ini oleh karena pelayanannya, dia membuat seorang muda yang bernama Wilbur Catman bertobat dan menjadi penginjil juga. Kemudian Catman ini juga pernah bertemu dengan seorang pemain bisbol bernama Billy Sunday. Oleh karena pelayanannya, Billy Sunday juga akhirnya bertobat dan melayani. Billy Sunday juga membuat seorang Mordecai Ham bertobat dan dia melayani. Dan akhirnya melalui Mordecai Ham juga seorang penginjil terkenal, Billy Graham, akhirnya menjadi seorang pendeta dan memberitakan Injil kepada jutaan orang di seluruh dunia ini. Yang mau kita lihat di situ adalah rentetannya. Dari si A, si B, si C, turun ke si D, si E. Dan muncullah seorang teolog yang luar biasa, Billy Graham. Artinya Billy Graham tidak akan menjadi siapa-siapa ketika seorang guru sekolah minggu yang sangat sederhana, Edward Kimball, mengundurkan dirinya. Seandainya dia mengundurkan diri. Tapi karena dia tetap bertahan, dia menghasilkan banyak orang bertobat dan tercipta seorang penginjil yang luar biasa. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bukan Daud ya. Kita bukan Daud, kita bukan Salomo. Kita mungkin hanya seorang guru sekolah minggu yang luar biasa. Contohnya, kita mungkin hanya seorang jemaat yang sangat sederhana, yang tidak pernah diperhitungkan. Tetapi kalau kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, suatu saat nanti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Akan tercipta orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang terakhir, amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan supaya kita memiliki kerinduan untuk tetap memelihara apa yang telah ada di tengah-tengah gereja kita ini. Kita tadi melihat apa yang mendasari kerinduan Raja Daud untuk segera mendirikan bait Allah di Yerusalem, karena dia melihat tabut perjanjian, yaitu tanda kehadiran Allah. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa itu. Tabut ini selama ini berada di luar rumah Tuhan, didurui mai, di luar-luari terus, berada di kemah. Sementara raja dan pegawai-pegawai istana, mereka tinggal di istana. Tergeraklah hati Daud. Asi rohana, mamereng tabut perjanjian ini. Dia kasihan. Sebenarnya apa yang mau dikasihi dari situ ya? Ai benda mati doi.
Tetapi dia kasihan. Asiroh hama mereng tabuton. Ayo segera dibangun bait Allah supaya tabut itu bisa masuk, bisa dibawa dan didirikan di rumah Tuhan. Dia memiliki hati yang mau memelihara apapun yang ada tanda kehadiran Allah. Maka demikian juga kita Manginang. Marilah kita memelihara apapun yang ada di tengah-tengah gereja ini. Dakolan nadong dibangunan di gereja nanti si pelihara otak. Apapun mulai dari pekarangan, mulai dari pintu masuk gereja sampai depan altar ini, apapun yang ada di sini, marilah kita pelihara. Unang manigai, aleta pelihara ma, taramoti ma, tajamoton, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Itulah bukti kita cinta kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Atas penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menerima firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Firman-Mu itu telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap bersungguh-sungguh untuk mencari Engkau, mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dan biarlah kami juga melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, dan karena pengenalan akan kuasa Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu ini. Memberikan hati dan pikiran kami, memberikan hidup kami. Biarlah kami juga memelihara segala yang ada di tengah gereja-Mu ini, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sukacita yang daripada-Mu. Berkatilah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menghidupi firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, berkati juga setiap jemaat-Mu yang ada di gereja HKBP Jalan Lurah ini Tuhan, baik yang boleh bersama-sama bersekutu dengan kami hari ini, maupun yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati mereka dan memelihara hidup mereka. Khususnya Tuhan, jika ada jemaat-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, yang berduka, yang mengalami pergumulan hidup, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan penghiburan, supaya setiap jemaat-Mu dapat bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu di setiap waktu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 772 sambil mengumpulkan persembahan bulanan dan persembahan kedua ke depan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.